Anda masih mendengarkan dan menyaksikan irama Inspirasi Ramadan, Ramadan Segarkan Iman bersama putra pertama dari mantan Presiden Republik Indonesia, Mas Ilham Akbar Habibie. Topik kita, kebangkitan teknologi Indonesia. Sudah ada kawan-kawan dari ITB yang akan bertanya, sekaligus juga jamaah. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari pandangan Bapak yang telah memiliki wawasan luas dalam teknologi dan maupun industri ya, itu teknologi apa yang kira-kira pas untuk Indonesia jika dilihat dari SDA, sumber daya alamnya, maupun human resource atau sumber daya manusianya yang dikembangkan di Indonesia dan sangat berguna untuk Indonesia kelak. Kemudian pertanyaan kedua, yang saya baca dari berbagai media cetak maupun media elektronik, Pak, Ilham Habibie ini membeli beberapa puluh hektar atau bahkan berapa ratus hektar gitu di daerah saya di Batam untuk membangun manufacturing pesawat. Nah, apakah ini merupakan suatu langkah besar atau batu-batu besar untuk kembali memajukan kedirgantara Indonesia atau sekedar untuk meraup keuntungan seperti perusahaan swasta lainnya? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih untuk Kang Lin. Selanjutnya pertanyaan kedua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dindika Karnia Putri dari Fakultas Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati 2013. Sebelumnya saya mohon maaf bila pertanyaan saya sedikit menyimpang dari topik pembicaraan. Pertanyaan saya adalah bagaimana rasanya menjadi anak dari seorang Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie dan bagaimana cara Pak Habibie dan Ibu Ainun Almarhumah mendidik anak-anaknya hingga menjadi seorang yang hebat. Terima kasih. Ya, itu juga pertanyaan yang penting kita rasakan ya. Gimana jadinya kalau rasanya jadi anak presiden? Baik, Mas Ilham, proyek di Batam ini ngomong-ngomong bisa dikasih bocoran sedikit ya? Jadi pertama, saya mungkin mulai dari yang kedua dulu, karena itu ada salah paham. Jadi tanah yang telah kita beli di Batam itu bukan untuk manufaktur, itu untuk perawatan saat itu. Jadi maintenance, repair, overhaul atau MRO atau perawatan. Dan lokasinya kalau kita mau mendapatkan bisnis bukan saja dari Indonesia tapi juga dari luar, karena itu dekat dengan Singapura, jadi cukup bisa juga diraih dari Malaysia, dari Thailand, dari mana. Jadi lokasinya bagus. Nah, kalau mengenai teknologi itu juga sebuah teknologi yang terkait dengan simulasi. Dan kalau saya katakan simulasi itu simulasi dengan komputer. Jadi itu penting sekali. Jadi dulu kalau kita lihat sains apapun ada dua cabang. Satu itu teori, satu eksperimen. Nah sekarang yang ketiga adalah sebetulnya eksperimen juga, tapi eksperimen secara simulasi. Jadi bukan eksperimen dengan sesuatu yang nyata, tapi ini di dalam komputer. Teknologi itu menurut saya biarpun sudah banyak sekali kemajuan, tapi banyak sekali di bidang sains dan teknologi itu masih banyak yang kita bisa perbuat di Indonesia, dan untuk itu perlu adanya komputer, perlu adanya seksi IT, perlu adanya software-software yang kita sebagian buat sendiri dan sebagainya. Nah sekarang menjawab yang berikutnya, bagaimana mengenai SDM di Mas Ilham agar tidak kabur keluar karena mungkin bayarannya lebih besar. Nah itu adalah satu hal yang menurut saya sebetulnya tidak lain daripada yang tadi saya katakan. Kita harus lebih banyak menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai di Indonesia yang memang bisa menangkap, yang bisa memberi pekerjaan bagi banyak sekali anak-anak muda kita yang sangat berbakat, sangat pintar, tapi dia tidak akan bisa menerapkan apa yang mereka telah belajar di universitas karena dia memang tidak menemukan lapangan pekerjaan di bidang itu. Banyak sekali teman-teman saya, mereka semua insinyur atau orang fisik, matematik, artinya bekerja di bank. Saya tidak katakan bekerja di bank itu jelek, saya kira itu bagus. Perlu juga orang yang berkemampuan di bank, tentu itu penting sekali. Tapi kan saya kira banyak sekali anak-anak waktu mereka kuliah itu sebenarnya dia punya khayalan kalau dia mau kerja bukan di bank. Dia mau kerja, mau membuat satu produk teknis, mau buat satu teknologi, memperdalam itu. Tapi karena tidak ada kesempatan di Indonesia, banyak sekali yang memang secara terpaksa dia tidak dibuat. Jangankan yang masih kuliah, yang sudah berhasil pun suatu saat, contoh tadi tahun 98 kita harus menghentikan 250. Saya tidak bisa hitung berapa ratus orang di PTN, waktunya namanya masih PTN, dia terpaksa dia menggunakan diri atau di PHK di PTN, lalu dia dapat pekerjaan di luar.
Karena memang di Indonesia dia tidak bisa bekerja di bidang, tidak semua orang mau dan punya bakat untuk bekerja di bidang lain. Mungkin ada yang bisa switch, dia bisa ke misalnya bank, asuransi, atau bisa menjadi pedagang atau apa. Tapi tidak semuanya bisa dan tidak semuanya mau. Tidak semuanya menemukan kepuasan dirinya dengan bekerja di satu bidang yang dia tidak minati. Oke, satu lagi Mas. Ya, yang bagaimana rasanya ya. putra seorang Habibie? Jadi ini kenyataannya begitu. Mungkin itu jawaban yang kurang mungkin susah dipercaya ya. Mungkin kebanyakan orang percaya wah itu kan sebenarnya serba enak gitu menjadi anak presiden. Tapi kalau menurut saya itu tergantung karena ada banyak sekali hal yang sepertinya menjadi beban, ekspektasi. Apalagi kalau menjadi anak dari seorang presiden seperti Bapak B.J. Habibie, itu ekspektasi dari masyarakat atau dari orang ketiga pada umumnya, masyarakat bisa di Indonesia, bisa di luar negeri terhadap dirinya itu luar biasa besar. Tapi di lain pihak memang dan itu selalu saya diajarkan oleh Bapak dan Ibu saya. Memang saya tidak bisa melarikan diri dari identitas saya. Saya ini adalah Ilham Habibie dan saya memang tidak bisa ubah itu. Saya tidak bisa melarikan diri. Jadi ada hal-hal yang ada beruntung, tapi juga ada yang rugi. Kita juga tidak bisa seenaknya. Ya, jadi ada kebebasan itu tidak seperti orang lain. Kalau saya, karena memang ada semacam ekspektasi terhadap dirinya dan itu ada semacam reputasi, ada semacam kewajiban dalam tanda kutip. Satu hal juga yang saya anjurkan kepada siapapun, siapapun orang tua kita, akhirnya kita ini menjadi sesuatu karena diri kita. Memang ada yang orang tua kita titipkan kepada kita adalah secara genetis, ada juga secara material, ada juga secara spiritual, ada secara pendidikan, tapi akhirnya kita sendiri harus kerjakan. Jadi menurut saya kunci adalah kita secepatnya kita mencari pada kesempatan yang tepat, tidak sepatnya tidak berarti dalam umur 6 tahun, tapi ada hikmah dalam mencari kemandirian. Karena baru kalau kita mandiri, kita benar-benar mengerti nilai dan keberhasilan daripada diri kita sendiri. Dan itu dalam kuncinya dalam mencari kemandirian. Baik. Terima kasih Mas Ilham, begitu inspiratif apa yang Mas Ilham katakan. Jamaah dan juga pemirsa, di sesi terakhir nanti kita ingin tahu poin-poin penting apa saja yang akan disampaikan oleh Mas Ilham Habibie berkaitan dengan kebangkitan teknologi Indonesia. Tetap di Irama Inspirasi Ramadan, Segarkan Iman.